Ketua Karang Taruna Desa Ujung Serdang didampingi sejumlah warga Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara terlihat mendatangi Kejaksaan Negeri Deli Serdang Jalan Sudirman Lubuk Pakam. Kehadiran pengurus Karang Taruna Desa Ujung Serdang sebagai perwakilan masyarakat dengan membawa surat pernyataan keberatan yang ditanda tangani ratusan orang bertujuan untuk melaporkan Kepala Desa Ujung Serdang Kecamatan Tanjung Morawa, Jenda Ingan Tabarus atas dugaan penyelewengan dana desa setempat. Dalam laporan tersebut, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, masyarakat merincikan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh oknum kepala desa selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 secara berturut-turut, kata Sejahtera Saputra Tarigan Sibero ST Ketua Karang Taruna Desa Ujung Serdang kepada Metro Medan Senin 16 November 2020. Membuat suatu pengaduan terkait masalah anggaran dana desa di desa kita yang tidak transparan. Di bagian apa aja itu Pak tidak transparan Pak, menurut pengetahuan Bapak? Salah satunya dari tahun 2017 sampai 2020, dan yang sekarang ini yang paling sensitif itu di anggaran dana COVID-19. Ini Pak, kita akan membuat aksi di kantor desa. Jika di kantor desa pun nanti tidak selesai, kita akan buat aksi di Pengadilan Negeri Deli Serdang. Oh, jadi Ya, kami selaku masyarakat Desa Ujung Serdang dan saya Karang Taruna Desa Ujung Serdang memohon kepada Bapak Kejaksaan Negeri Deli Serdang agar secepatnya menyelesaikan permasalahan yang ada di desa kami. oke Pak, terima kasih Pak. Dalam pertemuan bersama Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang Ricardo Marpaung, perwakilan warga Ujung Serdang, Sejahtera Saputra Tarigan Sibero, menuturkan, pengelolaan dana desa di desa setempat diduga syarat korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan sejumlah item pekerjaan pun sebagian terbengkalai dan diduga ada fiktif. Salah satunya seperti dana bantuan langsung tunai terkait masalah pandemi COVID-19, warga desa hanya menerima Rp150.000 per kepala keluarga. Padahal, seharusnya bantuan itu sampai ke tangan masyarakat sebesar Rp600.000 per kepala keluarga, katanya. Tidak hanya itu, seperti pembangunan balai pertemuan rakyat, untuk membangun balai itu pemerintah desa ada mengalokasikan dana desa dengan jumlah diperkirakan ratusan juta rupiah. Namun faktanya di lapangan untuk membangun balai pertemuan rakyat pemerintah desa mengutip dana dari warga sebesar Rp300.000 per kepala keluarga, dan ada juga dukungan dari orang perantauan asal Desa Ujung Serdang juga nilainya mencapai puluhan juta. Terakhir ada bantuan dari salah seorang calon anggota legislatif nilainya mencapai ratusan juta, bebernya. Bukan itu saja, lanjut Ketua Karang Taruna, seperti pembangunan PAM irigasi yang berada di Dusun 4, hal itu juga dananya tidak transparan kepada warga. Selanjutnya dana renovasi kantor Desa Ujung Serdang, pembangunan gapura yang diduga fiktif, dana pelatihan pembuatan papan bunga, dana pelatihan jam dinding, dana pembuatan bambu jalan dan dugaan penggelapan dana ganti rugi tanaman masyarakat. Rencana Pemkab Deli Serdang menjadikan lokasi itu menjadi korban pasien COVID-19, kata Sejahtera Saputra Tarigan Sibero ST didampingi warga lain. Atas tidak adanya ketransparanan dana tersebut yang dilakukan oleh Kepala Desa Ujung Serdang, Jenda Ingan Tabarus, maka kami warga telah sepakat untuk melaporkannya ke penegak hukum baik dari kejaksaan, kepolisian. Apalagi ada tersiar kabar oknum kepala desa memerintahkan bawahannya untuk memalsukan tanda tangan warga penerima bantuan langsung tunai, BLT, dana desa. Kades juga diduga memasukkan nama-nama aparat desa ke dalam daftar penerima BLT dana desa. Hal tersebut jelas menyalahi aturan karena aparat desa tidak diperbolehkan menerima BLT dana desa. Maka dalam hal ini kami harapkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang untuk mengaudit keluhan kami, tegas Sejahtera Saputra Tarigan Sibero. Sementara Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Deli Serdang, Ricardo Marpaung mengatakan, laporan dugaan penyimpangan dana desa untuk pembiayaan sejumlah item pembangunan tersebut terjadi pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020. Penyidik Kejaksaan Negeri Deli Serdang saat ini masih menanti petunjuk dari pimpinan untuk memproses hukum kasus tersebut lebih lanjut.
Kita sudah terima laporan warga, selanjutnya kita laporkan kepada pimpinan sekaligus menanti petunjuk untuk proses selanjut. Terkait kedatangan mereka hari ini hanya membawa surat laporan dan foto bangunan fisik. Untuk dokumen, pungkasnya, Deli Serdang, Sumatera Utara, Paulus Limbong memberitakan.